Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ragil Hendy Yuliar dengan NIM 33332400004. Saya dari kelompok 27 pada praktikum statistik kedua. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pengerjaan dari tugas mingguan pada modul 2 ini, yang dimana modul 2 ini berjudul pengujian hipotesis. Nah, pada modul kali ini itu menggunakan dua software, software yang pertama itu adalah Word dan yang kedua itu menggunakan RStudio. Jadi untuk nomor 1 sampai 4 itu menggunakan Word dan juga nomor 5 itu menggunakan RStudio. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bakalan langsung aja masuk ke soalnya. Nah, jadi soal yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi mungkin saya bakalan jelaskan secara sederhana aja. Jadi uji hipotesis ini merupakan metode dalam statistika yang digunakan untuk membantu kita mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu data. Nah, jadi misalkan ketika kita punya suatu dugaan tentang suatu hal, lalu kita ingin menguji keputusan ini apakah benar atau salah, itu kita bisa menggunakan suatu data. Nah, dalam uji hipotesis juga itu terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau yang biasa disebut dengan H0 dan juga hipotesis alternatif atau yang biasa disebut dengan H1. Untuk hipotesis nol itu dia ini biasanya menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan. Nah, sedangkan kebalikannya kalau misalkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan adanya pengaruh ataupun perbedaan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, jadi langkah-langkah dalam melakukan pengujian uji hipotesis berdasarkan jurnal dari Nur dan Junita pada tahun 2025 itu terdapat 6. Yang pertama itu ada menentukan hipotesis, yang dimana langkah pertamanya dia ini merumuskan hipotesis nol dan juga alternatif H1-nya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua itu ada menentukan tingkat signifikan, yang dimana peneliti ini menetapkan batasan kesalahan yang dapat diterima. Biasanya itu batasan kesalahan yang bisa diterima itu sebesar 5% atau 0,05. Terus memilih metode uji yang sesuai. Jenis uji statistik ini nih yang dipilih berdasarkan jenis data dan tujuan analisis. Misalnya uji T atau uji Z. Yang keempat itu ada menentukan kriteria pengujian. Nah, pada tahap ini ditentukan batas atau daerah kritis yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, yang kelima itu menghitung nilai statistik uji, yang dimana data yang sudah dikumpulkan diolah untuk mendapat nilai uji yang nantinya dibandingkan dengan nilai kritis. Yang keenam itu menarik kesimpulan. Jadi hasil dari perhitungannya itu dibandingkan dengan kriteria yang ada untuk menentukan apakah nolnya ini diterima ataupun ditolak. Nah, selanjutnya di sini jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Nah, jadi untuk ketiga dari uji hipotesis ini memiliki perbedaan, yang dimana untuk yang pertama itu left tail test, yang dimana left tail test ini digunakan jika kita ini ingin menguji apakah nilai lebih kecil dari suatu nilai tertentu, jadi daerah penolakannya ini ada di sebelah kiri. Nah, kalau untuk yang right tail test itu dia digunakan untuk menguji apakah nilainya lebih besar sehingga daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Jadi kebalikan, left itu di sebelah kiri dan juga untuk menguji apakah nilainya lebih kecil. Terus kalau misalkan right itu untuk menguji apakah nilai ini lebih besar dan juga dia ada di sebelah kanan. Nah, sedangkan kalau buat yang two tail test ini dia digunakan ketika ingin mengetahui apakah ada perbedaan tanpa melihat arahnya. Jadi daerah penolakannya ini ada di kedua sisi, di kiri dan juga di kanan. Nah, selanjutnya kita ke nomor terakhir di Word, yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini, contohnya dalam dunia industri ya, perusahaan itu bisa menggunakan uji hipotesis untuk mengecek apakah kualitas produk ini sudah sesuai standar ataupun belum. Nah, terus salah satu contohnya juga ada di pendidikan, misalkan ya. Jadi di pendidikan ini uji hipotesis ini bisa digunakan untuk melihat apakah metode pembelajaran ini yang baru, kan kurikulum sebelumnya kan ada kurikulum apa gitu kan. Nah, dia ini lebih efektif atau enggak dibandingkan dengan metode yang lama. Oke, mungkin untuk yang Word cukup segini. Selanjutnya kita bakal lanjut ke nomor 5 yaitu menggunakan software RStudio.
Nah, jadi pada soal terakhir, yaitu nomor 5, yang dimana nomor 5 ini menggunakan aplikasi RStudio. Itu soalnya sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi dari 900 mili. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan 5% dan ukuran sampel 25 botol. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 mili dengan standar deviasi 50 mili. Hitunglah probabilitas yang terjadinya kesalahan tipe 2 atau right tail. Nah, ini kita bakal langsung aja masukin ke RStudionya. Jadi yang pertama itu menentukan hipotesisnya dulu. Untuk hipotesis yang pertama itu untuk H0-nya itu dia ini kurang dari 90, tidak melebihi dari 90. Dan juga untuk H1-nya itu berarti dia lebih dari 900. Ini sorry, maksudnya tadi 900. Ini lebih dari 900. Nah, selanjutnya kita menginput dari datanya. Selanjutnya kita menginput datanya untuk N-nya ini berarti kan ini ya, sampel botol ya. Sampel botolnya itu ada 25. Jadi N-nya itu 25. Sorry, ini harusnya 5. Nah, untuk M-nya ini di sini 900 mili. Jadi di sini kita tulis 900. Untuk X bar-nya di sini ada 930. Di sini 930 mili. Untuk sigmanya di sini ada 50 mili untuk standar deviasinya. Nah, selanjutnya di sini kita mau menentukan nilai kritisnya, yang dimana alpanya itu di sini kan 5% ya. 5% itu berarti sama dengan 0,05. Jadi di sini untuk alpanya itu 0,05. Untuk Z alpanya ini di sini itu menggunakan rumus dari Q-norm 1 dikurang alpa. Jadi 1 dikurang 0,05. Nah, di sini kita coba running dulu aja. Nah, di sini kita dapat untuk nilai dari kritisnya itu 1,6448554. Selanjutnya di sini kita mau menghitung dari batas kritisnya. Untuk batas kritisnya itu di sini X kritikalnya itu dicarinya menggunakan rumus M ditambah Z alpha dikali sigma per akar dari N5. Jadi di sini kalau misalkan udah diinput, kita tinggal running aja. Nah, di sini didapatkan untuk nilai dari batas kritis rata-rata sampelnya itu 916,4485. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita mau menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2-nya. Jadi di sini kita menggunakan rumus Z beta sama dengan X kritikal dikurang X bar dibagi sigma per akar dari N. Habis itu kita tulis beta sama dengan P norm Z beta beta. Nah, di sini kita tinggal running aja. Nah, di sini kita dapatkan untuk probabilitas beta dari terjadinya kesalahan di tipe 2 itu 0,087685546. Nah, di sini sudah didapatkan dari nilai kritis itu 1,6448554, terus ada batas kritis rata-rata sampel itu ada 9164485. Terus yang terakhir itu ada probabilitas terjadinya kesalahan di tipe 2 atau right tail-nya itu adalah 0,087685546. Oke, mungkin cukup sekian video tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.